Baik, selanjutnya kita akan coba membuat form untuk inputan data mahasiswa. Oke. Nah, kita bisa menggunakan main activity 2 yang sudah kita buat. Oke. Kita bisa pergunakan ini activity 2. Nah, sebelumnya silahkan rekan-rekan merubah untuk layout. Ya, untuk layout activity 2 menjadi linear layout. Ya. Nah, kemudian tambahkan properti ya di jendela sebelah kanan atau atribut. Kita bisa cari untuk orientation ya atau orientasi. Nah, di sini bisa pilih vertikal, enter. Nah, ini otomatis di code juga, di jendela code otomatis ditambahkan. Nah, jadi gitu, ada dua cara untuk menambahkan atribut. Pertama di code, kemudian kedua di jendela atribut ya. Ke values ya, folder values, kemudian string.xml. Kita bisa tambahkan di sini string name, misalkan npm ya, npm, kemudian stringnya npm titik 2. Kemudian kita bisa membuat lagi setelah npm, kita coba buat nama ya, nama. Kemudian setelah nama kita coba jenis kelamin ya, jenis kelamin. Kemudian setelah jenis kelamin kita buat nomor telepon, misalkan string no tlp. Oke, no telepon. Nah, setelah nomor telepon kita buat prodi ya, prodi, string ya, name prodi, tutup prodi titik 2. Setelah prodi kita coba tambahkan hobi ya, hobi. Jadi hobi ini nanti kita akan coba menggunakan combo box. Oke, hobi. Nah, ini string yang sudah kita butuhkan untuk memberi nama di komponen delete. Selanjutnya kita ke activity yang kedua. Nah, baru kita tambahkan text view ya. Nah, kita selanjutnya bisa ke code atau di property design, kita cari text ya, add string npm. Nah, jadi bisa di jendela atribut ya, npm. Kemudian kita tambahkan text box, atau di Android ini adalah plain text ya, seperti ini. Teksnya kita hapus. Nah, kemudian kita tambahkan variabel atau ID-nya itu adalah misalkan npm. Kemudian setelah kita menambahkan label npm atau teks npm, selanjutnya kita pilih plain text. Plain text ini untuk inputan ya, inputan nanti npm-nya. Nah, silahkan ke jendela atribut, teksnya dihapus, kita kosongkan, dan ID-nya kita rubah menjadi npm. Oke, npm refactor. Nah, kemudian setelah npm kita tambahkan nama. Oke, di sini add string ya, add string nama. Oke, setelah nama kita tambahkan kembali plain text.
plain text. Di sini teksnya dihapus dan ID-nya kita rubah menjadi nama atau variabelnya menjadi nama. Oke, npm nama, kemudian jenis kelamin ya. Nah, jenis kelamin ini kita akan menggunakan radio group ya. Oke, atau radio button, di mana di dalam Java atau di Android ya, untuk menggunakan radio button maka kita harus menambahkan terlebih dahulu radio group. Oke, pilih radio group. Nah, setelah radio group ditambahkan, kemudian kita tambahkan baru radio button. Radio button. Nah, kemudian kita tambah lagi radio button seperti ini. Oh sorry, harusnya kita tambahkan teksnya dulu ya. Coba ke text view, kita tambahkan. Nah, di sini kita rubah teksnya menjadi jenis kelamin. Selanjutnya untuk radio button pertama, kita teksnya ganti menjadi, nah tadi untuk string jenis kelamin laki-laki itu belum ada ya, kita tambahkan terlebih dahulu string name laki-laki ya, teksnya laki-laki. Oke, selanjutnya string untuk jenis kelamin perempuan ya, perempuan. Oke, save. Kita kembali ke activity 2. Silakan isi untuk teksnya. Kita cari dulu atributnya. Teks. Nah, di sini add laki-laki, enter, kasih ID-nya ini R, misalkan laki underscore laki. R itu radio ya artinya. Refactor, oke. Nah, di sini setiap kali kita merubah ID atau variabelnya ya, maka dia akan muncul refactor ya. Misalkan contoh nih, R perempuan misalkan, enter. Nah, ini akan muncul. Nah, ini artinya refactor itu ketika kita merubah ID atau menghapus komponen fillet ya, maka kan ketika ada kode yang memanggil fillet tersebut, ketika filletnya dihapus akan error. Nah, fungsi dari refactor di sini adalah menemukan ketika suatu item dihapus atau dirubah ID-nya ya, maka dia akan dicari terlebih dahulu mana saja yang misalkan yang memanggil radio button si perempuan ini, seperti itu. Jadi safety lah gitu ya. Oke, refactor. Nah, kemudian teksnya string ya, string perempuan. Oke, enter. Nah, npm nama jenis kelamin, selanjutnya prodi ya, kita perlu prodi, tambahkan text view. Nah, sebelumnya kita menambahkan item yang lain ya, sebelum kita menambahkan fillet yang lain, maka kita klik dulu di radio group, kemudian di ini kan cakupan untuk radio groupnya sampai bawah ya, sampai bawah activity. Nah, kemudian silahkan tarik sesuai dengan batas radio button. Oke, seperti ini. Nah, baru kita tambahkan teks selanjutnya. Nah, diperhatikan, yang menjadi perhatian ya, silahkan garis birunya itu sejajar dengan linear layout. Jadi jangan seperti ini ya. Kalau seperti ini berarti dia di dalam radio group. Oke, seperti ini. Tambahkan teksnya. Oke, nah text view ini kita rubah teksnya menjadi prodi.
prodi. Oke. Baik, selanjutnya untuk prodi. Untuk prodi kita akan gunakan combo box. Kalau misalkan umumnya kita itu menyebut biasanya combo box. Tapi di dalam Android namanya itu adalah spinner. Oke. Silahkan kita coba tambahkan untuk spinner. Oke. Nah, ini untuk spinner, kemudian ke code bisa kita lihat ya. Di sini sudah ditambahkan. Kemudian untuk mengisi daftar pilihan atau listnya itu, nah silahkan kita tambahkan di string.xml. Nah, kita coba tambahkan di sini. Tambahkan string array ya, name, misalkan prodi, daftar prodi ya. Daftar prodi. Nah, kemudian item-itemnya kita tambahkan. Misalkan teknik informatika. Kemudian yang kedua kita tambahkan sistem informasi. Oke. Simpan. Kemudian kita menuju atau buka lagi ke activity 2. Nah, silakan klik spinner ya. Oh ya, sebelumnya kita rubah dulu untuk ID-nya. Misalkan combo prodi ya. Combo prodi, enter di vektor. ID-nya sudah dirubah. Kemudian kita pilih. Setelah ID-nya dirubah, coba kita cari atribut untuk entries ya. Entries di sini adalah memasukkan item array yang sebelumnya kita buat di string. Yang ini ya. Kita masukkan ke dalam combo box ya, atau pilihan ganda atau spinner ya sebutnya. Oke. Array daftar prodi. Klik 2 kali enter. Nah, ini untuk prodi. Kemudian kita perlu untuk hobi ya. Coba kita tambahkan hobi ke text view. Text view kita rubah untuk name-nya. Teksnya kita rubah menjadi hobi. Untuk hobi, filet yang kita gunakan yaitu checkbox ya. Checkbox karena kita akan menggunakan hobi itu bisa dipilih lebih dari satu item. Oke. Kita tambahkan checkbox ya. Checkbox 1, kemudian kita tambahkan lagi checkbox 2. Oke. Nah, untuk hobi di sini kan kita belum menambahkan string. Silahkan kembali ke string.xml. Kemudian tambahkan string name. Misalkan hobinya membaca. Oke. Membaca buku ya. Kemudian setelah membaca kita buat lagi misalkan string name belajar ya, hobinya bagus-bagus semua nih ya. Belajar pemrograman misalkan. Oke, nah kita sudah menambahkan teks untuk hobi. Selanjutnya kita kembali ke activity 2, kita rubah untuk string ya. Add string. Kemudian hobinya itu pertama belajar ya, kemudian yang kedua teksnya add membaca ya, string membaca, enter.
Nah, seperti ini. Jangan lupa kita rubah terlebih dahulu ID-nya. Misalkan di sini hobi 1 ya, variabelnya supaya gampang, vektor. Kemudian membaca buku hobi 2, enter, vektor. Nah, jika sudah seperti ini, saya rasa cukup. Kemudian kita tambahkan 1 button. Oke. Nah, button di sini kita tambahkan lagi stringnya ya. String name button process. Kemudian stringnya adalah proses ya. Save. Kemudian kita implementasikan di teksnya add button process. Nah, kita sudah berhasil menambahkan user interface untuk data mahasiswa ya, data yang sederhana. Nah, kemudian ya satu lagi, silahkan berikan ID untuk button proses ini menjadi button underscore process supaya nggak lupa ya. Nah, coba dijalankan. Oke, di running. Baik, nah ini yang aplikasi yang sudah kita running. Kemudian silahkan klik activity 2 ya. Sebelumnya di tombol menu 2. Nah, ini adalah tampilan user interface yang sudah kita buat. Oke. Nah, kalau misalkan di sini jenis kelaminnya tidak terpilih salah satu, pastikan untuk di radio buttonnya ini berada di scope ya, berada di scope si radio group. Kemudian prodi. Nah, ada sistem informasi dan teknik informatika. Ya, kemudian ada checkbox. Nah, ini user interface yang kita bikin ya. Nah, selanjutnya skenario berikutnya kita coba akan mengisi field npm, nama dan seterusnya. Kemudian ketika klik proses, maka di bawahnya, di bawah sini saja, itu akan menampilkan data yang diinputkan. Oke, data yang diinputkan di bagian atas. Oke, silahkan kembali lagi ke ID Android Studio. Baik, selanjutnya kita ke file Kotlin activity 2. Kita akan memulai memproses inputan yang dilakukan oleh user, kemudian memprosesnya dan menampilkan di text view. Nah, sebelumnya untuk output kita tambahkan terlebih dahulu untuk text view ya. Text view. Nah, ini nanti yang akan kita rubah ya. Text view ini kita beri ID yaitu hasil proses. Enter lagi. Oke, kemudian ke activity 2.kotlin. Seperti biasa, kita harus inisialisasi variabel yang pertama npm sama dengan find view by id. npm itu text, kemudian widgetnya adalah edit text. Edit text. Nah, di dalam kurung r id titik, namanya adalah, nama id-nya adalah npm. Oke, setelah npm kemudian kita buat nama ya, npm nama sama dengan find view by id, nama juga sama edit text, kemudian r titik id titik id-nya apa ya, nama. Nah, ini silahkan kalau misalkan kalian berbeda untuk penamaan id, silahkan disesuaikan ya. Kemudian untuk jenis kelamin, file jk sama dengan view by id radio button.
kemudian R ID radio laki-laki. Oke, untuk variabel kita bedakan ya, JK underscore laki misalkan, JK underscore perempuan. Oke, sama dengan find view by ID radio button, kemudian RID-nya itu R perempuan ya. Kemudian setelah jenis kelamin, selanjutnya adalah prodi ya. Prodi sama dengan find view by ID. Prodi itu adalah spinner, kemudian R ID, kemudian variabelnya itu adalah combo prodi ya. Setelah prodi kemudian hobi ya, kemudian hobi 1 sama dengan find view by ID checkbox, kemudian variabel ID-nya adalah hobi 1 dulu ya, berarti hobi 1, kemudian file hobi 2 find view by ID checkbox, kemudian ID-nya adalah hobi 2. Oke, nah selanjutnya kita perlu membuat satu variabel yang kosong untuk jenis kelamin. Jenis kelamin sama dengan isi kosong saja. Kemudian variabel yang kedua adalah hobi ya. Hobi isi kosong saja. Oke, seperti ini. Setelah membuat variabel kosong, kita coba buat untuk variabel button proses ya. Find view by ID button. Oke, cari ID-nya. Button proses. Kemudian kita buat satu function on click untuk button proses. Titik set on click listener yang view ya, yang kedua. Nah, di sini kita akan mengambil atau get text ya. Ambil semua teks yang ada di variabel-variabel ini. Nah, contohnya yang pertama itu adalah ya, sebelumnya ada yang kurang untuk di variabel ini. Kita belum membuat untuk variabel teks hasil ya. Oke, teks hasil. Ini ketinggalan find view by ID text view R ID hasil proses. Oke. Kemudian di sini jadi teks hasil teks sama dengan ya, sama dengan nama titik 2 npm dulu ya, npm. Nah, jadi di Android itu ketika kita akan menampilkan value atau nilai dari sebuah variabel di antara string ya, di antara string, maka itu dengan menambahkan list ya. Jadi seperti di Java Desktop itu menggunakan list. Oke, npm. Kemudian selanjutnya nama ya. Nah, kita sudah membuat untuk menampilkan dua variabel. Oh iya, perlu diperhatikan variabel di sini baru mengarahkan untuk inputan npm, tapi belum kita ambil untuk teksnya ya. Nah, fungsinya adalah teks, atau kalau biasa di Java itu get text ya. Get text.
bukan gettext ya, gettext. Nah, seperti ini npm.text. Oh iya. Nah, untuk backslash n di sini adalah garis baru. Ya, garis baru berarti ini termasuk satu string ya, dengan npm dan nama. Artinya kita sambung saja. Kemudian selanjutnya kita perlu mengambil variabel untuk jenis kelamin. Selanjutnya kita akan coba menampilkan untuk jenis kelamin. Oke, nah sebelumnya ada yang kurang, kita perlu inisialisasi lagi untuk radio group ya. Grup nama variabelnya grup JK aja ya. Grup JK sama dengan find view by ID radio group. Nah, kemudian tadi nama variabelnya adalah, oke, kita lihat dulu untuk variabelnya. Variabel radio groupnya yaitu radio group ya. Oh, belum kita kasih variabel atau ID. Silahkan kita buat grup JK ya. Oke, enter, simpan. Nah, di sini RID-nya adalah grup JK. Oke. Nah, selanjutnya kita akan mengambil salah satu teks yang dipilih di radio button. Oke, contohnya kita menggunakan function ya, grup J set on click check listener ya. Oke, yang grup ya. Ini kemudian enter. Nah, di sini if check ID sama dengan JK laki-laki misalkan. JK laki. Oke, maka kita lihat merah di sini. Oke, klik. Nah, kita coba menggunakan langsung RID titik laki ya, laki-laki. Maka jenis kelamin untuk variabel jenis kelamin ini kita isi sebagai laki-laki ya, laki-laki. Nah, kemudian kita bisa pakai else ya, else atau kita gunakan else if dulu ya, else if, kemudian check ID sama dengan r.id titik r perempuan. Oke. Isinya adalah sama dengan perempuan ya. Kemudian else. Nah, kita isi jenis kelaminnya itu misalkan jenis kelamin tidak dipilih. Oke, simpan. Nah, ini untuk radio group ya. Baik, kita lihat untuk variabel jenis kelamin ini ada error. Nah, ini keterangan errornya. Coba kita cek ya. Oke, nah informasi juga ya perlu digarisbawahi. Nah, ketika kita mendeklarasikan variabel ini dengan val, ya, val ini artinya adalah variabel yang statik atau final, atau bisa kita sebut sebagai konstanta. Artinya si variabel ini tidak bisa kita isi dengan nilai lain jika kita mendeklarasikan dengan val. Ya. Nah, karena di sini jenis kelamin sudah diisi kosong misalkan, kemudian di bawahnya
di baris selanjutnya ini kita kan merubah teks jenis kelamin ini menjadi laki-laki. Nah, di sini yang tidak bisa kita lakukan jika deklarasinya menggunakan val. Ya, artinya val adalah konstanta ya, atau variabel final, dan yang nilainya tidak bisa diubah oleh nilai lain. Nah, solusinya bagaimana? Nah, kita deklarasikan menggunakan var. Ya, var jenis kelamin, kemudian titik 2, nggak usah seperti ini aja. Jadi var. Nah, kita menggunakan variabel var ya, atau inisialisasinya menggunakan var. Oke. Nah, bisa dilihat di sini jenis kelaminnya tidak error lagi ya. Berarti kalau var, variabelnya bisa diisi dengan nilai lain. Setelah selesai, kita tambahkan di bawahnya. Kita tambahkan jenis kelamin. Di sini kita panggil variabel jenis kelamin plus ya, kita kasih enter lagi untuk menampilkan hobi ya. Nah, kemudian untuk variabel hobi kita buat if-nya di dalam fungsi set on click listener button process ya. Di sini kita buat if. Jadi kita perlu memfilter untuk apakah combo box itu di checklist atau tidak ya. Maka di sini kita perlu cek. Oh ya, sebelumnya untuk variabel hobi kita rubah juga menjadi var ya, karena nanti nilainya akan kita rubah. If kemudian hobi 1 titik. Nah, fungsinya adalah ischeck ya. Ischeck, maka untuk hobi sama dengan hobi 1 ya. Hobi 1 .text to string. Oke, nah kita perlu merubah teks yang ada di checkbox hobi 1 itu menjadi string. Oke, kemudian else if nah, jika hobi 2 yang dipilih is check, maka untuk variabel hobi kita isi dengan hobi 2 ya. Hobi 2 dot text dot to string. Oke. Nah, kemudian jika yang di checklist itu dua-duanya ya, hobi 2, hobi 1 is check, dan hobi 2. Nah, maka variabel hobi itu isinya adalah dua-duanya ya. Ini 1. Kemudian plus kutip ya, koma gitu ya. Hobinya ada 2 misalkan. Plus hobi 2 ya. Hobi 2 text to string. Seperti ini ya. Simpan. Nah, kemudian kita perlu tampilkan di teks hasil ya di sini. Teks hasil setelah jenis kelamin, kemudian hobi titik 2, yaitu kita isi dengan hobi ya, hobi. Bisa dilihat, simpan ya. Hobi. Oh ya, kemudian untuk prodi ya, yang belum kita panggil itu, belum kita tampilkan, kita tambahkan untuk value atau pilihan prodi ya. Nah, untuk prodi kita bisa langsung
memanggilnya di teks hasil ya. Oke, enter, kemudian prodi titik 2, kita langsung ambil saja. Spinnernya namanya adalah prodi ya, prodi titik get selected item titik to string. Oke, nah seperti ini untuk menampilkan dari combo box atau spinner di Kotlin ya. Oke, saya rasa sudah bisa kita menjalankan programnya. Oke, kalau udah, coba kita running. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita lihat untuk activity 2, klik tombol menu 2. Nah, ini activity kedua kita sudah berbentuk form inputan ya. Form inputan untuk data mahasiswa sederhana, NPM-nya misalkan 104.1177.00.1089 misalkan. Namanya Kamal P, jenis kelamin laki-laki, misalkan prodinya sistem informasi, misalkan hobi ada 2. Nah, kita coba klik proses. Nah, bisa kita lihat di sini hasilnya adalah NPM yang diinputkan, kemudian nama ya, jenis kelamin, hobi, dan prodi. Nah, kita sudah berhasil membuat form sederhana, kemudian memproses dan menampilkannya. Nah, nanti di pertemuan berikutnya kita coba simpan data-data ini ke database. Kita bisa simpulkan bahwa yang pertama kita bisa membuat activity baru ya, activity baru dengan tombol baru ya. Nah, di sini dengan tombol 2, tombol menu 2. Kemudian kita juga bisa menambahkan title ya, title pada activity 2 dan membuat tombol ke menu utama. Nah, kemudian yang ketiga kita bisa membuat form untuk data mahasiswa ya. Form mahasiswa, kemudian nah di sini kita sudah belajar tentang variabel dinamis ya. Dinamis. Oke. Perbedaannya adalah var ya. Nah, kemudian kita sudah belajar juga tentang if ya, statement if, kondisional, if else. Nah, ini prinsipnya sama aja ya di bahasa pemrograman apapun. Kemudian kita sudah bisa mencoba pilot menggunakan edit text ya. Kemudian menggunakan radio button, menggunakan radio group ya. Kemudian menggunakan checkbox dan combo box ya, atau spinner. Nah, itu jadi pembelajaran kita pada pertemuan kali ini cukup sedikit panjang ya. Nah, jadi kedepannya secara prinsip silahkan kalian pahami script atau coding yang kita buat di pertemuan pada kesempatan ini. Nah, ini secara prinsip nanti kedepannya itu dasarnya dari sini gitu ya. Kalian kalau misalkan mau menggunakan Android sebagai sistem pakar misalkan ya, maka statement if yang menjadi poin pentingnya, kemudian inputannya dan seterusnya. Baik, saya rasa cukup pertemuan pada kesempatan kali ini. Kalau misalkan ada yang ditanyakan atau ada yang mau disampaikan, bisa via email atau komentar di kolom YouTube. Oke, saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.